Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solihah, hari ini kita akan berlatih cara menulis yang rapi. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mempersiapkan buku kotak, pensil, penghapus, dan penggaris. Nah, setelah peralatan ini kalian siapkan, kita mulai menulis. Pertama-tama kita harus membuat garis tepi terlebih dahulu. Garis tepinya dimulai dari sisi sebelah kiri sebanyak 2 kotak. Dari sebelah kiri ya, 1, 2. Nah, kita kasih garis, tarik garis ke bawah menggunakan penggaris ya, biar lurus, biar rapi. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, langkah yang kedua, kita mulai menulis angka nomor 1. Nah, misal Ustazah mau menulis rumah Nenek Siti ada di Surabaya. Rumah Nenek Siti, diingat-ingat ya, kalau dia di awal kalimat berarti harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital berarti ditulis sebanyak 2 kotak ke atas. Rumah Nenek. Nah, kalau dia punya tiang berarti ke atas ya, 2 kotak ke atas. Siti Siti, nah karena Siti nama orang berarti menggunakan huruf kapital. Nenek Siti, rumah Nenek Siti ada di Surabaya. Nah, Surabaya ini nama kota, berarti kalau nama kota dia juga menggunakan huruf kapital. Nah, karena ini tidak cukup, maka harus kita beri garis penghubung seperti ini ya, seret. Nah, kita lanjutkan di bawahnya, diloncati 2 kotak. Nah, 1, 2. Nah, berarti kita nulisnya mulai dari sebelah sini ya. Lanjutkan di sini. Nah, B punya tiang berarti dia ke atas. Ya. Nah, Y-nya punya kaki berarti dia ke bawah. Kemudian jangan lupa tanda titik selalu di akhir kalimat. Ya. Nah, diingat-ingat ya, tanda titiknya menempati 1 kotak. Nah, sudah ulangi. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang juga menggunakan huruf kapital. Baik nama orangnya di depan, di belakang, atau di tengah-tengah harus menggunakan huruf kapital. Kemudian begitu juga dengan nama kota. Ya, kemudian kita tulis lagi. Nah, di nomor 2 ya, sekarang ya kita loncati 2 kotak. 1, 2. Nah, ini berarti nomor 2. Nah, ini nanti nggak usah kalian kasih titik gini, nggak apa-apa, ini hanya tanda saja ya. Nomor 2, sekarang kita nulis adik lahir pada hari Rabu bulan Juli. Nah, sekarang kita tulis ya, adik. Nah, karena adik ada di awal kalimat, jadi kita tulis dengan huruf kapital. Adik lahir
pada hari Rabu. Nah, penulisan hari ini juga menggunakan huruf kapital. Hari Rabu, bulan Juli. Kita lompati 2 kotak, 1, 2. Bulan Juli. Tanda titik. Nah, diingat-ingat ya, awal kalimat yang ditulis huruf depannya saja yang menggunakan huruf kapital, hanya huruf depannya saja, huruf pertama. Nah, kemudian nama hari juga, harinya kecil ya, hari kecil, kemudian Rabunya yang huruf pertamanya yang besar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menggunakan huruf kapital. Kemudian bulan Juli, bulannya kecil, kemudian nama bulannya Juli, Agustus, September menggunakan huruf kapital ya. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau satu kotak ini hanya cukup untuk satu angka atau satu huruf atau satu tanda baca. Nah, perlu kalian ingat kalau menuliskan huruf kapital itu banyaknya itu 2 kotak ke atas ya. Ingat-ingat kalau huruf kapital itu penulisannya 2 kotak ke atas, bukan 1 kotak. Jadi misalnya ya, kalau huruf A kan bentuknya gini. Kalau kalian tulis hanya 1 kotak seperti ini, maka itu kurang tepat. Nah, yang tepat penulisan huruf kapital itu sebanyak 2 kotak ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya nulis hari Rabu, huruf R-nya juga harus menggunakan huruf kapital sebanyak 2 kotak. Seperti ini. Nah, Rabu, R-nya ada 2 kotak. Kalau kalian cuma 1 kotak seperti ini, maka masih belum tepat. Nah, ini masih keliru ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan berlatih cara menulis sebuah cerita. Ya, yang pertama jangan lupa ditulis judulnya terlebih dahulu. Untuk penulisan judul, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contoh, membuang, huruf kapital, huruf pertamanya saja ya. Sampah. Ini pengecualian ya, untuk judul semuanya ditulis dengan huruf kapital kecuali kata penghubung di dan ke. Dari, di dan ke, dari. Nah, itu menggunakan huruf kecil ya, meskipun di judul tetap penulisannya kecil. Kemudian tempat, T-nya yang besar, huruf awalnya saja, kemudian sampah. Nah, seperti ini ya, saya ulangi. Untuk penulisan judulnya, semua huruf yang di awal menggunakan huruf kapital, kecuali di dan ke, dari. Nah, kemudian lanjut di bawahnya ini sudah mulai menulis isinya. Untuk isinya kita mulai menulis dalam bentuk paragraf ya, jadi tidak perlu diberi nomor, tapi tetap diberi garis tepi seperti ini supaya rapi. Nah, untuk tulisan paragraf ini namanya paragraf ya. Jadi agak menjorok ke dalam sebanyak boleh 3 kotak atau 5 kotak atau lebih ya. Ini namanya paragraf. Nah, yang ini disebut dengan paragraf pertama. Ya, agak menjorok ke dalam paragraf pertama. Nah, diingat-ingat di awal kalimat penulisannya menggunakan huruf kapital, huruf depannya saja. Kemudian diingat-ingat di akhir kalimat selalu menggunakan tanda titik ya, ini ada tanda titik. Nah, kemudian kalau paragraf 1 sudah selesai seperti ini, dilanjutkan dengan paragraf kedua. Nah, penulisannya juga sama. Nah, ini namanya paragraf kedua, mulai menjorok ke dalam juga sebanyak 3
kotak atau boleh lebih. Nah, ini namanya paragraf. Yang ini paragraf 1, ini menjorok ke dalam. Yang ini paragraf kedua, ini juga menjorok ke dalam. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa diingat-ingat kalau di akhir kalimat selalu ditambahi tanda titik. Satu kotak hanya cukup untuk satu huruf, satu angka, atau satu tanda baca saja. Nah, seperti itu ya. Nah, diingat-ingat ya, untuk penulisan paragraf seperti ini, yang menjorok hanya bagian awalnya saja, hanya di yang bagian awal yang atas-atas ini, hanya yang ini saja yang menjorok ke belakang. Selebihnya lurus dari sebelah kiri ya, dari tepi sini. Nah, seperti ini contohnya. Begitu juga yang paragraf kedua sama, hanya awalnya saja yang menjorok ke belakang, yang lainnya sudah agak ke kiri sedikit. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, insya Allah bisa semua ya. Oke, selamat mencoba ya. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.